Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Laili Mutmainah, SPMSI. Saya merupakan salah satu dosen program studi S1 Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Jember. Video ini adalah salah satu pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT di bidang pengajaran. Dalam video ini, saya melaksanakan proses pengajaran pada mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yakni Bioteknologi Tanah. Mata kuliah Bioteknologi Tanah ditawarkan pada semester 5 dengan beban SKS 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS tatap muka dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah Bioteknologi Tanah memiliki kode mata kuliah PNT 1502. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 tatap muka yang terdiri dari 14 tatap muka materi dan 2 kali evaluasi dalam bentuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah Bioteknologi Tanah merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah Biologi Tanah yang membahas mengenai karakter organisme dalam tanah, jenis organisme dalam tanah, khususnya mikroorganisme, peran, manfaat, dan mekanisme dari mikroorganisme tanah dalam memperbaiki produktivitas tanah dan produktivitas tanaman. Selain itu, dalam mata kuliah Bioteknologi Tanah juga membahas mengenai sistem metabolisme mikroorganisme tanah, serta bagaimana caranya mahasiswa mendapatkan atau isolasi mikroorganisme tanah. Rencana pembelajaran semester mata kuliah Bioteknologi Tanah disusun berdasarkan kurikulum OBE atau Outcome Based Education dengan 2 beban capaian pembelajaran lulusan prodi, yakni CPL 1 dan CPL 5. CPL 1 dan CPL 5 telah tertuang dalam RPS mata kuliah Bioteknologi Tanah. CPL 1 mampu menginterpretasikan karakteristik tanah dan atmosfer sebagai sistem penunjang kehidupan, sedangkan CPL 5 mampu mendiagnosis dan membuat rekomendasi perbaikan kualitas tanah berbasis IPTEX. Mata kuliah Bioteknologi Tanah juga memiliki 3 capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama adalah CPMK 1, mahasiswa memahami karakteristik biologis tanah tingkat organisme, seluler maupun molekuler. CPMK 2, mahasiswa memahami peran dan pemanfaatan organisme tanah, khususnya mikroorganisme, dalam meningkatkan produktivitas tanah dan tanaman. CPMK 3, mahasiswa mampu melakukan teknik isolasi dan aplikasi mikroorganisme tanah yang bermanfaat. Proses pembelajaran bioteknologi tanah menerapkan 3 komponen utama pembelajaran, yakni delivery, interaction, dan assessment, yang berfokus pada SCL, Student Center Learning, PBL, Project Based Learning, dan studi kasus. Proses assessment yang saya lakukan pada mata kuliah bioteknologi ini merupakan assessment formatif yang mencakup tugas individu, tugas PBL, dan tugas studi kasus. Selain itu, saya juga melakukan assessment sumatif berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah bioteknologi tanah meliputi yang pertama, buku Bioteknologi Tanah terbitan tahun 2023, jurnal ilmiah hasil penelitian tim kelompok riset kami dengan judul Studi Karakteristik Bakteri Pelarut Kalium BPK pada Lahan Tebu. Kemudian juga jurnal penelitian terbaru dari kelompok riset kami yang terbit pada tahun 2025 tentang metabolit sekunder pada tanaman padi. Selain itu, kami juga menggunakan beberapa referensi dari para ahli lainnya. Referensi pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah Bioteknologi Tanah ini merupakan referensi yang memiliki nilai-nilai keterbaruan IPTEX dengan tujuan agar mahasiswa kami tetap dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang bioteknologi tanah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya pagi hari ini? Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Pada pagi hari ini kita akan memulai perkuliahan di pertemuan kedua di mata kuliah Bioteknologi Tanah. Sebelumnya silahkan melakukan presensi terlebih dahulu melalui handphonenya, kemudian nanti silahkan handphonenya disimpan kembali di tasnya masing-masing. Oke, sudah ya?
Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Dapat diakhiri. Oke, terima kasih. Saya izin berdiri dulu ya. Oke, kita mulai untuk pertemuan kedua pada hari ini. Kita akan membahas mengenai temanya adalah Plant Growth Promoting Rhizobacteria, gitu ya. Nah, di pertemuan yang kedua ini ada capaian pembelajaran mata kuliah yang dibebankan pada minggu kedua. Yang pertama yaitu di sini untuk CPMK-nya ada dua ya, ada CPMK 1 dan CPMK 2. Yang CPMK pertama itu nanti teman-teman di sini harus memahami karakteristik biologis tanah, tingkat organisme, seluler dan juga molekuler gitu. Jadi nanti teman-teman harapannya setelah melakukan pembelajaran ini bisa tahu organisme apa saja yang ada di dalam tanah. Nah, kemudian untuk yang kedua di sini diharapkan nanti teman-teman itu bisa memahami apa sih peran dan pemanfaatan organisme tanah untuk produktivitas tanah itu sendiri dan juga untuk produktivitas tanaman, gitu ya. Oke, nah kembali ke materinya, ada yang masih ingat tidak? Apa sih definisi dari bioteknologi tanah? Saya Ya, coba silakan Rizky. baik, dari pemaparan dosen kemarin minggu pertama itu bioteknologi tanah itu adalah pemanfaatan mikroorganisme tanah khususnya dan metabolisme untuk meningkatkan hasil panen. Terus di bioteknologi tanah itu sendiri, terutama di bidang pertanian itu gunanya untuk sebagai mediator dalam peningkatan jumlah unsur hara itu sendiri. Dan kemarin juga pernah disebutkan bahwasanya bioteknologi tanah itu dibagi menjadi dua, ada konvensional dan modern, seperti itu. Ya, terima kasih. Nah, ini singkatnya ya. Jadi yang disebutkan oleh Rizky tadi itu sudah detailnya begitu. Nah, kemudian secara umum apa sih yang dimaksud dengan bioteknologi tanah? Nah, ini ya. Jadi penyelidikan dan pengaturan serta pengendalian organisme atau mikroorganisme tanah dan proses metabolismenya. Jadi jangan dilupakan di sini, yang diutamakan juga adalah proses metabolismenya. Untuk apa? Untuk mengoptimalkan produktivitas tanaman. Nah, meskipun kita itu ada di prodi ilmu tanah, tapi prodi ilmu tanah itu kan juga bagian dari Fakultas Pertanian, di mana tujuan utamanya apa-apa saja yang kita pelajari itu adalah untuk bagaimana sih cara kita mengoptimalkan pertumbuhan dari tanaman itu sendiri, gitu. Nah, dari sini kita tahu bahwa di dalam tanah itu ada yang namanya makhluk hidup, ada yang namanya organisme. Bioteknologi itu memanfaatkan organisme-organisme yang ada di dalam tanah tersebut untuk produktivitas tanaman. Nah, apa saja organisme yang ada di dalam tanah? Nah, ini ada golongan-golongan fauna tanah. Ini contoh saja ya. Jadi yang bagian atas ini ada golongan dari fauna tanah, kemudian ada juga golongan dari mikroorganisme tanah. Fauna tanah contohnya apa? Di sini ada cacing tanah, arthropoda, nematoda, moluska, sedangkan di golongan mikroorganismenya itu ada bakteri, ada fungi, actinomycetes dan juga alga. Nah, kalau misalkan kita membicarakan organisme yang ada di dalam tanah, perannya itu setiap makhluk hidup itu kan sebetulnya perannya itu ada dua ya, ada peran positif dan juga ada peran negatif gitu. Nah, begitu pula dengan organisme yang ada di dalam tanah. Organisme yang ada di dalam tanah itu perannya juga dua, ada peran negatifnya dan juga ada peran positifnya. Peran negatifnya apa? Peran negatifnya adalah dia akan melemahkan atau menurunkan produktivitas dari tanaman itu sendiri, gitu. Nah, untuk peran-peran yang negatif itu tadi nanti akan dibahas oleh teman-teman yang belajar di bagian proteksi tanaman. Nah, kita di bagian ilmu tanah kita akan belajar mengenai peran-peran positif gitu ya, peran-peran yang menguntungkan dari golongan-golongan organisme yang ada di dalam tanah ini, gitu. Oke. Nah, peran-peran positif yang dibawa oleh organisme tanah ini disebut sebagai PGPO, gitu ya. Di sini PGPO. Apa itu PGPO? Itu adalah Plant Growth Promoting Organism. Jadi organisme yang membantu
pertumbuhan tanaman. Organisme apa? Organisme tanah. Namun di dalam mata kuliah bioteknologi tanah ini kita akan memfokuskan lebih kepada yang di sini. Ini ada R ya. R itu apa? R itu adalah Rhizobacteria. Nah, jadi untuk yang golongan fauna tanah itu akan dibahas di mata kuliah biologi ya. Kalau yang biotek itu karena kita sudah lebih advance, maka di sini yang akan dibahas adalah lebih kepada mikroorganismenya atau lebih tepatnya adalah PGPR, Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Oke. Nah, kalau tadi PGPO itu adalah organisme-organisme yang ada di dalam tanah yang memiliki peran positif untuk pertumbuhan tanaman, kalau berdasarkan namanya nih ya, jadi apa yang dimaksud dengan Plant Growth Promoting Rhizobacteria atau PGPR? Saya Ibu. Ya, silakan. Sepengetahuan saya, PGPR sendiri yaitu kelompok bakteri yang hidup berkoloni di sekitaran akar tanaman. Oke, nah itu ya tadi ya, jadi sekelompok bakteri yang hidup berkoloni di sekitar tanah. Nah, terima kasih jawabannya. Itu kurang tepat sedikit saja. Nah, yang disebutkan oleh temannya itu adalah tadi kaitannya dengan rhizobacterianya saja. Karena dia hanya menyebutkan bakteri yang hidup di sekitar perakaran. Begitu. Nah, tapi kalau Plant Growth Promoting Rhizobacteria adalah rhizobacteria yang dia itu memiliki kemampuan untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman, gitu ya. Nah, memang di sini yang ditekankan itu adalah di bagian rhizobacterianya. Nah, rhizobacteria itu sendiri dinamakan berdasarkan dari dua suku kata, ya. Ada rhizo dan juga ada bakteria. Oke. Nah, ini ya. Jadi rhizo itu adalah bagian perakaran. Nah, bagian perakaran di bidang biologi tanah itu sangat penting karena bagian perakaran ini yang akan menentukan kita bagaimana cara kita mengambil sampel jika kita akan melakukan penelitian nantinya, gitu. Nah, ini adalah gambaran dari akar tanaman, gitu ya. Nah, di bagian rhizo ini sendiri ada yang namanya rhizosfer, ada juga yang namanya rhizoplane. Mana batasannya gitu ya. Nah, kalau rhizoplane ya di sini rhizoplane ini hanya di bagian permukaannya ini saja. Gitu. Nah, jadi rhizoplane itu adalah lapisan terluar dari akarnya. Jadi yang benar-benar menempel di permukaan akarnya sini. Kalau rhizosfer itu sekitar jaraknya antara 1 sampai 5 cm di sekitar perakaran. Gitu. Atau ada juga yang rhizosfer itu sampai 10 cm itu juga masih bisa dikatakan sebagai rhizosfer. Kenapa kok kita penting untuk mengetahui rhizosfer dan rhizoplane gitu ya? Ketika kita itu akan mengambil sampel, nah kalau misalkan risetnya atau penelitiannya itu nanti pengambilan sampelnya itu adalah di area rhizoplane, mau tidak mau tanamannya harus dicabut. Gitu. Kenapa? Karena yang diambil itu adalah yang di sebelah sini. Bukan di tanahnya itu sendiri. Jadi benar-benar tanah yang menempel di permukaan akarnya ini. Gitu. Nah, kalau kita cuman pakai cetok ya biasanya, nah itu adalah area-area rhizosfer yang kita gunakan. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya tadi rhizobacteria itu terdiri dari rhizo dan bakteria. Nah, jadi kalau bakteria itu sendiri apa? Berarti adalah bakteri-bakteri yang ada di sekitar perakaran ini, gitu ya. Nah, jadi definisi dari rhizobacteria ini, gitu ya, adalah bakteri-bakteri yang berada di sekitar perakaran, di area rhizosfer, di area rhizoplane, gitu. Ada tidak bakteri di luar area perakaran? Ada. Ada tidak yang fungsinya bisa untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman? Ada, tapi tidak bisa disebut sebagai PGPR. Karena apa? Karena posisinya tidak di area rhizosfer, gitu ya. Nah, ini adalah contoh kondisi yang sebelah kanan ini ya. Sebelah kanan ini adalah perakaran yang dikelilingi oleh rhizobacteria. Kalau yang di sebelah kiri ini hampir tidak ada bakterinya. Nah, jadi kalau misalkan kita ambil sampel tanah, kita lihat di bawah sampel akar ya, kita lihat di bawah permukaan di bawah mikroskop gitu. Nah, ini kita akan melihat yang penampakan seperti ini. Gitu.
Nah, lebih detailnya lagi, ini tuh sebetulnya apa sih? Kok cuman titik-titik? Apakah bentuknya memang hanya seperti ini? Nah, kalau kita lihat di bawah mikroskop ya, ini contoh gambar yang ada di mikroskop cahaya ya. Jadi dia, nah ini selnya seperti ini. Kalau di bawah mikroskop cahaya kita tidak sangat jarang kalau misalkan kita bisa melihat sampai dia itu bentuknya benar-benar sempurna. Kalau kita ingin benar-benar melihat bagaimana sih bentuk dari bakteri itu, biasanya yang kita gunakan adalah mikroskop elektron atau yang namanya SEM, Scanning Electron Microscope. Nah, di sini kelihatan nih, mana ini bakterinya. Nah, ini yang bulat-bulat ini, kemudian ini yang seperti ini. Nah, ini adalah bakteri kalau misalkan dilihat di area menggunakan SEM atau Scanning Microscope Elektron. Nah, ini ya, ini adalah area rhizosfer, Rhizobacteria. Nah, oke. Tadi PGPR itu adalah bakteri-bakteri yang tumbuh di sekitar perakaran yang dia itu memiliki manfaat untuk meningkatkan produktivitas tanaman ya tadi ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kira-kira kenapa sih kok PGPR itu banyak tersedia di area rhizosfer? Saya, Bu. Ya, coba silakan. Atas nama siapa, Mbak? Irma. Oke, Irma, silakan Mbak Irma. Jadi mengapa PGPR itu tersedia di daerah rhizosfer? Karena di daerah rhizosfer itu nutrisinya itu melimpah. Itu bisa dihasilkan dari sersa atau sisa-sisa sel akar, dan akar juga itu kan mengeluarkan asam organik. Nah, hal ini yang menyebabkan PGPR itu banyak di situ karena bakteri itu sumber makanan utamanya tersedia di area rhizosfernya sih. Ya, oke, betul ya. Jadi kaitannya itu adalah dengan sumber makanannya gitu. Nah, di sini itu nutrisi-nutrisi yang dikeluarkan oleh akar tanaman itu adalah namanya eksudat akar. Nah, eksudat akar itu bisa dimanfaatkan oleh si bakteri itu untuk apa? Untuk pertumbuhannya, untuk kehidupannya, sehingga kemudian dia itu lebih berkumpul di sini. Sama dengan manusia ya. Nah, kalau manusia itu kan juga kita pasti akan mencari tempat yang ada sumber makanannya. Nggak mungkin kita itu akan berdiam diri di tempat-tempat yang tidak ada sumber makanannya. Nah, itu sama juga, bakteri juga seperti itu. Oke, nah jadi ini kesimpulan dari definisi PGPR itu sendiri ya. Nah, jadi PGPR itu adalah bakteri yang hidup di sekitar perakaran ya. Di sini penekanannya adalah di rhizosfernya yang memiliki peran dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman. Nah, jangan lupa nih, pertumbuhan tanaman. Nah, kemudian di sini bakteri PGPR itu hidupnya secara berkoloni menyelimuti akar. Kenapa di sini kok dia itu menyelimuti akar tanaman? Kenapa kok dia itu si bakterinya itu hidupnya itu harus berkoloni gitu ya? Sekali lagi karena kita tahu bahwa peran dari suatu mikroorganisme khususnya bakteri itu akan terlihat jika populasinya banyak. Gitu. Kalau populasinya hanya sedikit, perannya itu akan dikalahkan oleh mikroorganisme lain yang jumlah populasinya itu lebih banyak. Begitu ya. Oke. Nah, ini adalah karakteristik dari PGPR gitu ya. Kapan Rhizobacteria itu dikatakan sebagai PGPR? Jika yang pertama, nah ini mengkolonisasi akar, gitu ya. Nah, mengkolonisasi akar. Kenapa sih kok mengkolonisasi akar? Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, karena kalau dia jumlahnya tidak banyak, gitu ya, dia ada di dalam tanah. Hampir semua mikroorganisme itu ada di dalam tanah gitu. Tapi perannya akan terlihat jika jumlahnya atau populasinya itu sangat tinggi. Makanya dia di sini akan karakteristik pertama itu adalah mengkolonisasi akar. Kalau tidak mengkolonisasi akar, dia masih belum bisa disebut sebagai PGPR gitu. Oke, kemudian karakter yang kedua dari PGPR adalah dia harus mampu bertahan hidup, memperbanyak diri, dan harus mampu berkompetisi dengan mikroorganisme lain. Nah, ini juga ada kaitannya dengan karakter yang pertama. Karena kalau dia tidak bisa berkompetisi dengan mikroorganisme lainnya, otomatis kan dia populasinya akan turun, lama-lama akan mati. Maka kalau populasinya turun dan keberadaannya
sangat sedikit, nah dia sudah tidak bisa lagi perannya terlihat. Dengan kata lain, sudah tidak bisa lagi disebut sebagai PGPR gitu. Nah, kemudian karakter yang ketiga adalah ini karakter yang pasti ya. Jadi di sini meningkatkan pertumbuhan tanaman. Kalau dia tidak bisa meningkatkan pertumbuhan tanaman, maka di sini dia tidak bisa disebut sebagai PGPR. Oke, ini ya. Jadi kemudian ini adalah definisi kedua ya, mirip juga. Bisa kita simpulkan bahwa PGPR itu adalah bakteri tanah yang berkoloni pada akar tanaman dengan catatan dia bisa meningkatkan pertumbuhan tanaman. Oke, nah ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh PGPR ya. Yang pertama di sini mengurangi serangan hama dan penyakit tanaman. PGPR itu juga bisa meningkatkan pertumbuhan tanaman ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian mengurangi ketergantungan pada bahan-bahan kimia, dan yang keempat di sini PGPR itu bisa merangsang pertumbuhan tanaman melalui mobilisasi unsur hara. Oke, ini lebih detailnya dari peran PGPR ya. Yang pertama di sini PGPR itu bisa menekan perkembangan penyakit. Dalam arti lain, PGPR ini berperan sebagai bioprotektan ya. Kemudian yang kedua, di sini mampu memproduksi fitohormon, artinya perannya sebagai biostimulan, dan yang ketiga di sini perannya sebagai biofertilizer ya, atau pupuk hayati gitu. Jadi bisa meningkatkan ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Oke, baik, sampai sini dulu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Saya Bu. Ya, silakan. Atas nama siapa, Mbak? Asa. Ya, silakan Mbak Asa. Ya, izin bertanya Bu terkait peran PGPR. Nah, yang mau saya tanyakan itu, apakah satu jenis mikroorganisme itu harus memiliki ketiga peran tersebut untuk bisa dikatakan sebagai PGPR? Ya, oke. Nah, jadi yang namanya PGPR itu kan Rhizobacteria. Apakah perannya ini semua harus dimiliki? Tidak. Gitu, tapi salah satu saja. Yang utama adalah dia meningkatkan pertumbuhan tanaman. Nah, meningkatkan pertumbuhan tanamannya itu melalui apa? Melalui tiga cara ini. Melalui bioprotektan, melalui biostimulan, dan juga melalui sebagai biofertilizer. Gitu ya. Jadi ini adalah caranya begitu ya. Caranya bagaimana Rhizobacteria itu dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman. Gitu ya, clear Mbak? Oke, nah kita lanjutkan. Oke, ini adalah bagaimana mekanisme PGPR itu dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman, gitu ya. Jadi ada mekanisme secara langsung dan ada mekanisme secara tidak langsung. Kalau secara langsung itu biasanya melalui aktivitas biofertilizer. Nah, kemudian secara tidak langsung itu melalui aktivitas yang namanya biokontrol. Nah ini ya, ini dibagi menjadi dua, ada yang direct secara langsung dan ada yang indirect gitu. Kalau direct lebih kepada penyediaan unsur hara, kalau indirect lebih kepada biokontrol, bagaimana dia melindungi akar-akar tanaman supaya tidak terserang oleh hama penyakit tanaman. Nah ini gambaran singkatnya gitu ya. Jadi pada dasarnya itu ada peran sebagai biofertilizer, ada perannya juga sebagai biokontrol. Nah ini bagaimana sih si PGPR itu bisa meningkatkan pertumbuhan tanaman baik secara langsung maupun tidak langsung gitu ya. Kalau tidak langsung ya, secara tidak langsung nih, ini yang bagian bawah, si PGPR itu akan menghasilkan senyawa-senyawa antimikroba. Antimikroba ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk menekan populasi patogen di dalam tanah. Ketika patogen ini ditekan keberadaannya oleh si PGPR ini, maka otomatis populasi si patogen ini akan berkurang. Kalau populasinya berkurang, maka perannya akan tidak terlihat. Yang unggul adalah peran dari si PGPR. Sehingga kemudian serangan-serangan dari patogen itu akan berkurang, gitu ya. Nah, kemudian ini kalau yang secara langsung. Nah, secara langsung itu bagaimana caranya? Si PGPR itu bisa memproduksi hormon tumbuhnya, kemudian dia bisa
memproduksi enzim-enzim yang mampu melarutkan hara-hara tertentu begitu ya. Nah, sehingga kemudian hara dan hormon ini bisa termanfaatkan langsung oleh tanaman dan ini meningkatkan pertumbuhan tanaman gitu ya. Oke, nah kemudian ini adalah klasifikasi dari PGPR ya. Ada yang ekstraseluler dan ada intraseluler. Yang ekstraseluler itu perbedaannya apa? Dia hidupnya di rhizosfer, rhizoplane, dan ada di space dari selnya. Kalau yang intraseluler itu hidupnya di dalam akar tanaman, ya. Kalau ini di luar, ini di dalam akar tanaman. Nah, biasanya kalau yang intraseluler ini akan membentuk sesuatu yang biasanya disebut dengan nodul. Nah, ini adalah gambar atau contoh dari nodul akar tanaman ya. Itu di situ isinya adalah salah satunya PGPR. Oke, ini contoh-contohnya. Kalau yang ekstraseluler itu ada Agrobacterium, Arthrobacter. Kalau yang intraseluler ini ada Alorhizobium, Azorhizobium, gitu ya, dan seterusnya di sini. Nah, ini adalah contoh praktik atau percobaan di lapangan dan di greenhouse yang sudah pernah dilakukan. Ini kontrolnya ya sebelah kiri yang menggunakan PGPR ini, sebelah kanan kita bisa melihat di dua varietas cabai ya. Ini terlihat bahwa yang menggunakan PGPR dia lebih sehat gitu ya, lebih lebat juga buahnya ini. Nah, ini kan agak kurus ya, kemudian daunnya juga kurang banyak begitu. Ini contohnya. Nah, ini jika menggunakan PGPR yang sebelah kanan dia produksi cabainya bisa lebih banyak juga. Nah, ini kalau menggunakan PGPR dia lebih sehat. Yang ini, nah dia terserang penyakit. Nah, bisa jadi PGPR yang diaplikasikan di sini itu adalah PGPR yang perannya itu sebagai biokontrol, gitu ya. Oke, ini juga contohnya. Nah, ini di volume akar ya. Kalau misalkan menggunakan PGPR sudah sangat terlihat ya perbedaannya. Di sini akarnya lebih bervolume dan lebih panjang-panjang, jadi memungkinkan tanaman tersebut untuk bisa menyerap unsur hara lebih banyak. Nah, ini uji kontaminasi. Kalau menggunakan PGPR dia lebih tidak terkontaminasi. Nah, kalau kontrol dia ada jamur-jamurnya begitu. Ini blotter test ya. Blotter test ini adalah uji pertumbuhan jamur di dalam plate. Nah, ini tidak terlihat pertumbuhan jamurnya. Oke, nah selanjutnya ini bagaimana cara mendapatkan PGPR. Ini yang akan teman-teman nanti pelajari pada saat kegiatan praktikum di laboratorium, gitu ya. Oke, nah terima kasih, kita sudah selesai pada pagi hari ini. Namun untuk minggu depan ini saya memberikan tugas teman-teman mohon bisa membaca jurnal ilmiah terkait PGPR maksimal tahun 2022 gitu ya. Mungkin 3 jurnal saja untuk dibaca sehingga nanti di minggu depan kita bisa lebih mendetailkan jenis PGPR apa yang akan kita bahas di pertemuan minggu depan. Gitu? Ada yang ditanyakan? Cukup? Oke, cukup ya. Kalau cukup, terima kasih. Kita akhiri dulu pertemuan kelas pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.